Kau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, Kau yang mengendalikan bibir mulut hamba-Mu, Kau yang mengambil alih semua acara pada malam hari ini. Ini adalah ibadah-Mu, ini adalah persekutuan-Mu. Kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan mereka. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Berbicara Roh Kudus, berbicara Roh Kudus, Roh Kudus ambil alih, berbicara melalui hamba-Mu. Persiapkan hati umat-Mu, buka hati mereka, jamah hati mereka, berikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran yang mereka ketahui akan memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan malam ini kepadamu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tangan rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin. Dia sungguh mencintai kita. Amin. Amin. Dia sungguh mengasihi kita. Amin. Dia ingin umatnya berbalik kepadanya, hidup setia, hidup benar, dan hidup kekudusan. Amin. Amin. Silakan duduk. Hari-hari ini Tuhan datang dengan keras kepada umatnya. Karena kita sekarang sudah hidup di penghujung akhir zaman. Kita sudah bukan hanya hidup di akhir zaman, tetapi di penghujung akhir zaman. Alkitab mengatakan di Matius 24, bangsa melawan bangsa, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Dan terjadi sekarang semua firman Tuhan, semua nubuatan Tuhan sudah digenapi. Tinggal hanya satu, Yesus belum datang kembali. Itu. Peperangan sekarang sedang terjadi di mana? Halo. Palestina dan dan siapa lagi? Palestina, Israel, Haman. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Dan Tuhan datang. Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus tahu tanda-tanda zaman. Ada amin. Amin. Tsunami, longsor, gempa bumi, itulah adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan kenapa kok Tuhan kadang-kadang Tuhan berbicara melalui alam semesta. Amin. Kalau umat Tuhan gak dengar-dengaran seperti bangsa Israel, jatuh terus dalam dosa, sungut-sungut, apalagi marah-marah, suami istri berantem. Halo, suami istri, siapa di sini suami istri? Kali ada bojone. Anak bojone apa ora itu? Iya, Suami istri, suaminya nggak datang. Siapa di sini suami istri kok tanya suami istri kepada ketawa? Sini. Kalau sudah ditanya suami istri pada ketawa, ada apa-apanya dong? Ya, suami masih belum bertobat. Nah, suami belum bertobat. Kalau suami belum bertobat di rumah ngapain? Suami kerja di Malaysia. Oh, di Malaysia udah berapa tahun? Terus dia ada apa di sana? Kerja. Terus selain kerja ada apa? Hah? Ada kirim uang nggak? Kadang-kadang. Anaknya berapa? Sudah umur berapa anaknya? Yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas SD.
Kerja 7 tahun. Iya. Tapi kadang-kadang kirim uang. Iya. Loh gimana kadang-kadang kirim uang? Halo? Ada apa gerangan kadang-kadang? Kalau 7 tahun bekerja, setiap bulan kan istri membutuhkan uang. Membutuhkan makan, minum, pakai, anak-anak sekolah. Terus istri bekerja enggak? Saya kerja di yang masak. Di gudang apa? Masak barang bekas. Oh. Berarti kalau suami di luar negeri, uangnya siapa lebih banyak? Oh, di Malaysia kerja bangunan. Iya. Oh, begitu. Tapi ada kabar-kabari nggak? Ada. Setiap hari? Enggak. Berapa hari? Kadang-kala seminggu sekali, kadang-kala sebulan, kadang-kala 2 bulan enggak kirim kabar. Oh, suami masih muslim. Iya. Kalau suami masih seperti itu, berarti istri sering mendoakan nggak? Setiap malam. Setiap malam. Ya. Supaya terus mengenal Tuhan. Nah, supaya dia kerja di sana baik, jangan macam-macam. Iya. Ada doakan nggak? Ada. 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 Oke, terus mendoakan. Terus siapa lagi suami istri? Oh, bertiar baju kotak-kotak dan baju merah. Ini satu merah siapa? Anak apa cucu? Anak. Anak kedua. Anak pertama di mana? Oh, yang hamil. Yang hamil suaminya mana? Terus suami istri di rumah nggak berantem nggak? Halo. Di rumah nggak pernah marah-marah berantem? Marah-marah sama anaknya. Jadi maksudnya bapak marah-marah sama anak. Atau istri sama suami marah? Dia marah biasa. Istri marah sama suami. Kalau istri marah sama suami karena suami bersalah, ada amin. Salah amin. Salah. Masuk karena salah lebih benar. Enggak bantu-bantu. Oh, suami nggak bantu-bantu. Ya bantu-bantu. Suami kerja apa enggak? Kerja. Ya udah, kalau suami kerja ya dia kerja. Ya, kerjaan masing-masing. Kerjanya masing-masing. Yang penting suami ada kasih biaya hidup. Ada. Suami kerja di mana? Proyek. Ya, karena hari-hari ini ada begitu banyak terjadi suami istri tidak akur. Suami istri banyak tidak akur. Tahu tidak akur? Tahu. Kalau suami istri tidak akur ya pasti tahunya banter. Tidak akur tahu. Iya. Salah paham terjadi. Gak tahu di sini ada perselingkuhan nggak? Ada, semua itu. Daerah sini. Daerah sini, di gereja sini. Enggak ada. Gereja sini. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Terus apa? Dan menilai hidupku, Terus tak daya tersembunyi bagi. terus Aku lihat ya selidiki kami Tuhan. kebaikan Yes Lord. yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. Yes. Ya. Kita harus berjuang. Supaya kita kedapatan ada iman dan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah hari-hari ini Tuhan dapati kami tetap setia dan beriman kepadamu sampai Engkau datang kembali. Apakah ketika Tuhan datang adakah iman di bumi ini? Ada amin? Amin. Ada begitu banyak yang terjadi di akhir zaman ini. Suami sudah tidak setia kepada istri. Suami tidak setia kepada istri. Terjadi banyak perselingkuhan. Terjadi banyak cekcok. Saya melayani satu gereja. Itu terjadi perselingkuhan. Terjadi, saya tidak tahu, Roh Kudus yang tahu. Di gereja besar. Dan sudah tidak tidur sekamar, sudah tidur pisah, dan sudah keluar dari rumah tinggal di rumah lain. Istri berselingkuh, suami berselingkuh. Terjadi di Surabaya juga. Istri berselingkuh. Kenapa? Padahal si istri dikasih biaya banyak. Suaminya kan orang kaya. Suami kaya. Dan apa saja yang diminta sama istrinya diberikan. Apa saja yang diminta sama istri diberikan. Suami kaya, tapi jarang pulang. Kaya, istana, rumah gede, istri minta dikasih, mobil mewah dikasih, berlian dikasih, mutiara dikasih. Apalagi kekayaan semua dikasih, tapi suami jarang pulang. Suami sibuk bekerja, uang kasih ke istri. Tapi apakah istri mau seperti itu? Uang tidak menjamin. Halo? Apa uang menjamin kita? Buktinya kenapa istri berselingkuh? Dan ada suami lagi yang berkata, aku tidak mau kamu atur-atur aku ya. Suami, aku tidak mau kamu atur-atur aku. Suami mengatakan pada istrinya, kasih telah menjadi dingin atas keluarga hari-hari ini. Kasih telah menjadi dingin. Di Matius 24 nanti kita buka.
Suami bilang, pokoknya aku tidak mau diatur sama kamu. Istrinya dibilangin ke istrinya, aku tidak mau diatur sama kamu. Aku mau hang out, aku mau karaoke, aku mau pergi sama teman, aku mau ke puncak, aku mau nginap di hotel, aku mau nggak pulang, aku mau ke disco, aku mau karaoke, aku mau pergi sama teman-temanku. Kamu jangan atur aku ya. Terus ngapain kamu kawin? Saya bilang, buat apa kamu kawin? Kalau kamu sudah seperti itu, jangan kawin. Biar kamu hidup bebas, supaya kamu hidup semau gue. Kalau kamu tidak mau diatur istri, biarlah kamu diatur sama iblis saja. Kalau sudah nggak mau diatur sama istri, sudah nggak mau ya kan Tuhan kan persatukan suami istri untuk jadikan satu daging, satu roh. Satu daging, satu roh, bukan jadi melekat daging terus jadi kembar siang. Satu daging, satu roh itu ada kesatuan, ada keharmonisan, ada kesepakatan, ada saling percaya, ada saling terbuka, ada saling kejujuran, ada saling lagi. Saling apa? Sampai kalau tidak ada saling, kalau nggak ada saling, suami bilang, pokoknya HP-ku jangan dilihat ya. Suami kalau ketinggalan HP, istrinya lagi di rumah, buru-buru pulang cepat-cepatan, ambil HP. Takut kalau dibuka istri gimana nih? Kalau dibuka istri gimana nih? Kalau suami istri di sini, HP bisa dilihat istri nggak? Halo? Hah? Masuk. HP istri suami bisa lihat nggak? Masuk. HP Cepat nang tripodnya. HP suami istri bisa lihat nggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Passwordnya dikasihkan, bisa dilihat atau nggak dikasih password ya aja. Ya, bisa dilihat nggak? Bisa. Maksudnya dibuka lihat dalam-dalamnya HP. Ya. Isinya ada apa? Ada apanya? Chattingnya. Chattingnya. Karena di Surabaya istri nggak boleh pegang HP-nya suami dan suami nggak boleh pegang HP-nya istri. Maksudnya ya bukan pegang aja, dibuka lihat. Yang dibuka yang pentingnya itu chatting-chattingnya ada apa itu di dalamnya. Suaminya buru-buru pergi ambil cepat-cepatan, HP-nya ketinggalan. Tapi kalau istri sedang barengan dia naik mobil atau naik motor, sudah mau nyampe ke pekerjaan, ke kantor, istri bilang, loh HP saya juga ketinggalan tuh, aku mau pergi ngambil. Pergi ambil sendiri, diturunkan di jalan, naik Gojek, naik Grab, pergi ambil sendiri. Tapi kalau punya dia buru-buru pergi ngambil. Kalau punya istri ketinggalan, dia bilang ambil dewe. Apa suami istri seperti itu? Ya. Harus bagaimana suami istri? Mengasihi. Kalau mengasihi bagaimana? Jawaban kedua yang mengasihi. Penjawab aku yurung rapi. Ayo, suami istri. Suami mengasihi istri bagaimana? Kan katanya kita kan garam dunia, kita terang dunia, kita adalah teladan, kita adalah contoh. Jadi kalau suami mengasihi istri, saya mengasihi istri gimana? Suami. Kalau istri salah dikasih tahu. Hah? Salah dikasih tahu. Istri saya dikasih tahu. Enggak, saya mau katakan bahwa mengasihi dengan ekspresi. Perlu dicium. Ayo, kalau suami mengasihi istri gimana? Kalau cinta sama istri? Berikan mas. Pak Yusuf. Ayo.
Sekarang kita praktek ini kasih dan cinta. Oh yes. Suami mengasihi istri gimana? Bukan mengasihi. Iya, begitu dah. Tepuk tangan buat Yesus. Bukan hanya peluk, terus setelah peluk apa lagi? Cium. Ayo. Cium. Haleluya. Berarti cinta keluarga ini tidak. Pak Yusuf apa coba Hah? ekspresinya. Oh, Pak Yusuf. Nah, sekarang berarti gembala praktek. Ayo. Sekarang kan jemaat sudah praktek. Nah, gimana kalau gembala yang praktek? Ayo. Ya, silakan. Ayo sekarang gembala yang harus praktek. Tidak begitu. Salah, nggak boleh gitu. Di pipi. Nggak boleh. Pak, nggak boleh jidat begitu. Salah. Di pipi, coba praktek. Dilihat sama jemaat. Katakan harus hati. Ayo. Coba. Gembala. Ayo, praktekkan. Pak Yus. Aduh. Itu atap. Sini lagi praktek sekarang cinta. Ayo sekarang. Lagi belum ayo lagi. Ayo. Lagi. Gimana suaminya? Mana suaminya? Kenapa nggak datang? Besok datang. Suaminya masih muslim ya? Bukan itu yang sudah yang muslim. Kenapa suaminya nggak datang? Besok datang dong hari Minggu. Iya. Datang. Suruh datang ibu. Ya. Ibu kata sudah. Ya. Bilang ibu kata sudah. Datang ya. Oh, Bu Yanti. Suaminya kerja lah. Besok datang loh ya. Nggak bisa di jalan orangnya kirim susu di Bandung. Posisi di tengah jalan posisi. Ya puji Tuhan hari ini. Ini siapa ya? Ini istrinya mana? Ini masih muda. Itu adiknya. Ini masih ya ini kayak ini dia. Iya, saya melihat dia ada sesuatu yang Dia dulu itu kayak autis kecil. Oh, Terus itu ya begitu. terus bisa didoakan mama. Ya puji Tuhan ya. Jadi tepuk tangan buat Yesus. Amin. Hari ini ada praktek di sini. Berarti berantem tapi nggak sampai matahari terbenam ya. Ya. Jangan terbit lagi. Matahari terbit lagi. Tapi amarah jangan terbit lagi. Amin. Coba kita baca di Matius 24. Tapi puji Tuhan, kasih di sini tidak menjadi dingin ya. Amin. Amin. Terus diperjuangkan. Karena akhirnya suami ngomong gitu. Jangan diatur-atur saya mau pulang, saya nggak pulang, saya mau karaoke, saya nggak karaoke, saya mau pergi sama teman. Kamu nggak usah atur ya istriku. Kamu diam saja di rumah. Kamu, saya mau ke disco, mau nginap hotel nggak pulang.
Saya bilang, suami kalau kayak gitu, jangan kawin. Biar kamu hidup bebas, biar kamu hidup semau gue. Kamu mau di hotel, mau dengan perempuan cabul, dengan perempuan berzina, biar kamu sepilis, terserah kamu. Jadi kalau kamu sudah gitu, kamu diatur sama istri, berarti kamu diatur saja sama iblis. Kalau sudah gitu nggak mau diatur sama istri dan nggak mau pulang, mau karaoke, mau apa-apa, berarti diatur sama siapa? Iblis toh? Iya. Iya. Saya bilang diatur saja sama iblis, jangan kawin. Ngapain kamu susahin istri? Kasih istri menyusah. Kalau kamu salah ditegur, kamu nggak mau. Padahal Tuhan bilang, pisahkan dari orang tuamu, jadikan satu daging. Aku jadikan kalian suami istri satu daging dan satu roh. Ada kerjasama yang baik. Amin. Amin. Saling pengertian, saling. Ya itu yang saya sudah katakan tadi. Nah, saya lanjut dengan apa istri mau dikasih uang, berlian, rumah mewah, mobil mewah, terus suami nggak pulang-pulang kasih uang terus. Ternyata dia suami ya mungkin berselingkuh juga, nggak pulang-pulang cuma kasih uang. Halo, halo suami nggak pulang-pulang. Doakan suami jangan sampai dia berselingkuh. Karena sekarang akhir zaman itu orang Kristen itu hidup tidak dengan kebenaran, di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak dalam kekudusan, tapi hidup dengan dosa. Orang Kristen zaman sekarang, makanya Tuhan ingatkan saya untuk orang Kristen zaman akhir itu mereka sama kehidupan seperti bangsa Israel. Makanya Rasul Paulus kan ngomong lagi di 1 Korintus 10. Coba 1 Korintus 10. Yang kasih telah menjadi dingin sudah tahu tuh di Matius 12 ayat Matius 24 ayat 12 ya itu ya. Tapi 1 Korintus 10 ayat berapa ini? Nah, peringati Israel sebagai suatu peringatan. Kenapa Rasul Paulus angkat lagi di Perjanjian Baru? Karena Kristen akhir zaman seperti ini. Rasul Paulus ingatkan lagi di 1 Korintus 10. Coba kita baca. 1 Korintus 10, baca. Siapa yang mau baca nih? Semua. Ya, semua baca, ayo. Baca dulu aja sampai di mana saya suruh stop. 1 Korintus 10 ayat 1. Wow, sekarang semuanya pada gadget ya. Pertama sampai selesai, coba nanti sampai di mana saya suruh stop. Ya, terus baca. Ini peringatan untuk bangsa Israel, tetapi terjadi di akhir zaman ini orang Kristen seperti ini. Ada amin? Amin. Baca. 1, 2, 3. Baca bareng semuanya. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka buat.
dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, sekarang zaman akhir telah tiba enggak? Ya. Amin. Amin. Ini seperti ini yang Rasul Paulus tuliskan. Terus sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Jadi siapa yang merasa dia teguh berdiri, itu sebabnya kekristenan kita jangan sombong. Jangan kita merasa kita itu hebat. Semua, ya karena aku melakukan, aku yang pimpin pujian, aku yang ngatur, semua aku yang urus, semua aku yang hebat, semua aku yang gini. Aku sebagai hamba Tuhan pun aku harus jaga. Jangan sampai ketika kita merasa kita kuat, hebat, disitulah kita jatuh. Tuhan merendahkan orang yang sombong, tapi Tuhan tinggikan orang yang rendah hati. Amin. Dikatakan, Rasul Paulus tulis seperti ini. Untuk menjadi, dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan Allah dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini berbicara juga baptis selam, ini berbicara dengan pertobatan orang yang pada waktu kita gereja apa nih? Putusan Pentakosta. Itu baptis selam juga ya? Iya. Baptisan selam itu tanda pertobatan. Jadi kalau orang sudah baptis selam, itu berarti tanda pertobatan. Baptiso dalam bahasa Yunani itu pertobatan. Makanya kita kubur, kita baptis itu supaya dosa-dosa kita tuh dihanyut di bawah air, kubur semuanya. Ketika kita bangkit, lahir baru, bangkit di dalam Kristus, bersama Kristus, kita hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Arti dari baptis selam itu kita buang kehidupan lama. Dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu dosa-dosa lama kita, yang berzina, bercabul, apalagi suka marah-marah. Itu kan manusia lama. Manusia lama itu yang tidak bisa dihubungkan dengan manusia baru. Manusia baru itu engkau sudah keluar dari air. Manusia lama itu yang kamu diselamkan masuk ke dalam air, kubur semuanya yang tidak berkenan, dosa-dosamu itu manusia lama kubur, hanyut, disalibkan bersama Yesus. Tapi ketika engkau keluar dari air, itu kamu bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru. Jadi manusia baru itu manusia Yesus Kristus yang tidak marah-marah, tidak sungguh-sungguh seperti bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan matikan semua di padang gurun. Saya juga nggak habis pikir. Sudah melihat mujizat, 3 hari keluar dari laut Teberau, lihat mujizat. Ajaib sekali. Ini air bisa Tuhan keringkan laut. Tuhan bisa keringkan terus jalan
3 juta. Jalan menyeberang dan air itu bisa di pinggir-pinggir kayak tebing. Serius. Ajaib ya. Ketika mereka lewat kan begini. Nah, lihat itu air jadi tebing. Itu kan ajaib mujizat kan? Ya. Tapi 3 hari sudah melihat mujizat itu, mereka berbuat dosa lagi. Ketika Musa pergi di atas gunung Sinai, maka mereka kan nggak mau. Musa kan kalau dulu memang Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan keras. Tapi zaman sekarang zaman anugerah. Tapi ada begitu banyak orang Kristen karena zaman anugerah. Jadi mereka mempermainkan anugerah itu. Mereka mempermainkan kasih karunia anugerah itu dengan dosa-dosa mereka. Karena Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh cinta, dan Tuhan mengampuni lagi. Apa seperti itu? Hah? Halo? Kalau di zaman perjanjian lama tuh Tuhan keras. Langsung matikan. Makanya bangsa Israel kan nggak mau. Musa kamu aja Tuhan. Musa kamu pergi berhadapan dengan Tuhan saja, ngobrol dengan Tuhan saja. Kita nggak mau karena Allah itu zaman dulu, zaman perjanjian lama itu Allah itu seperti api yang menghanguskan. Jadi yang penuh dosa itu pasti kemuliaan Allah menghanguskan mereka. Karena bangsa Israel penuh dengan dosa. Mereka nggak berani untuk bertemu dengan Allah. Musa engkau saja pergi. Kami nggak mau. Kami penuh dengan dosa. Karena dosa ketika ketemu Tuhan pasti seperti api yang menghanguskan. Mereka pasti mati ketemu dengan kemuliaan Allah. Zaman sekarang Yesus sudah mati dan bangkit, memberikan kasih karunia, memberikan anugerahnya. Tapi orang Kristen mempermainkan anugerah, mempermainkan kasih karunia, hidup terus dalam dosa, berselingkuh, cabul, berzina. Di gereja, pimpin pujian, berzina. Tapi dibiarkan memimpin terus pujian. Apa ada urapan seperti itu? Kan Tuhan mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Apa sebagai pelayan Tuhan bisa seperti itu dan terus dibiarkan? Kalau terus dibiarkan memimpin pujian itu, apa ada kuasa, ada urapan? Kan pelayan Tuhan kan butuh kuasa, butuh urapan. Karena apa? Kekudusan yang dia pertahankan dalam hidupnya, setia, kudus. Sehingga ada urapan, ada kuasa. Amin. Kalau kita melayani tanpa urapan, tanpa kuasa, buat apa? Halo? Makanya saya bilang, sekalipun sekolah teologi S1, S2, komlo, S3, cum laude. Tapi kok tidak ada kuasa, tidak ada urapan untuk melayani. Terus dengan S1, S2, S3 itu ngapain? Saya bilang gereja yang menghendaki harus ada S1, S2, S3 baru bisa menjadi full timer, baru bisa menjadi pelayan Tuhan. Siapa bilang seperti itu? Murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, apa mereka S1, S2, S3? Hah? Ya. Nah, kenapa mereka dipakai Tuhan dahsyat? Halo? Karena ada kuasa, ada urapan, mentaati Tuhan, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, sehingga kuasa itu datang pada mereka dan mereka begitu berani memberitakan Injil. Amin. Amin.
Gereja akhir zaman sudah nggak takut dengan Tuhan. Hidup seperti bangsa Israel. Dan mereka semua minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Batu karang sebetulnya Yesus Kristus, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sesungguhnya demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini apa? Karena kejahatan. Sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Masih bilang, Musa, kenapa kau bawa di padang gurun? Gak enak padang gurun. Enak bawang prei, enak apa lagi? Mentimun, enak. Dunia tuh maunya yang seperti itu. Padahal kembalikan kami kepada Mesir. Padahal dicambuk. Hidup pekerja rodi. Tapi mau balik. Mau balik ke dosa. Itu apa itu? Masa sudah dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan dosa, kok mau kembali? Sekalipun mungkin dicambuk, dijadi budak, yang penting makan enak. Kan akhir zaman kan dikatakan seperti Sodom dan Gomora, seperti zaman Nuh, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, kawin cerai, di mana-mana kawin cerai. Orang Kristen kawin cerai 5 kali, 6 kali, terus pendeta memberkati. Sana banyak, di sini banyak nggak? Tidak ada. Di sini ada nggak? Tidak ada. Kawin cerai, Tidak ada. berselingkuh. Tidak ada. Enggak isi bater. Ya tidak ada. Aku sebenarnya tidak ada. Yang satunya bilang nggak ada, terus dia bilang enggak lu. Enggak. Nggak ada tapi enggak lu. Kan Ya itu loh bojone dhewe-dhewe. Tak serius. pada guyu. Hah? Sumuk kali karena suami selingkuh sumuk. Kalau suami selingkuh sumuk, maksudnya apa itu? Hah? Apa bilangan? Gerah. Suami selingkuh Itu kelihatan itu. Panas tanda, panas suhu itu. sumuk. Oh, jadi panas. Panas. Panas hati. Hah? Iya. Panas hati, iya kali. Semoga dia nggak tahu di suaminya ya. Iya. Hah? Didoakan enggak? Didoakan saja ya. Karena enggak Punya tahu. pikiran yang positif, punya hati yang positif. Amin. Amin. Jadi istri harus jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan, dan membuktikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan dengan pikiran yang positif, hati yang positif. Amin. Kalau dengar apa kata orang itu kan kita stres kan, pusing sendiri. Makanya jemaat di sini pusing sendiri dengar apa kata orang, apa dengar apa kata Tuhan di firman Tuhan. Tuhan. Apa kata Tuhan di firman Tuhan berarti setiap hari ada baca Alkitab enggak? Ya, Halo, juga. ada baca Alkitab Baca. setiap hari? Kadang-kadang. Harus. Tinggal berbagai kadang-kadang. Ini Ada yang kadang-kadang, ada yang setiap hari. kan Alkitab ini surat cintanya Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu teguran-teguran, kita nggak tahu Tuhan berbicara melalui apa.
cinta Tuhan kepada kita. Ketika kita baca bukti cintanya, saya kalau baca Alkitab sampai saya nangis karena kasihnya Dia, tegurannya Dia, menjamah hati kita, menegur hati kita, nangis. Saya baca Alkitab saya nangis loh. Suratnya cinta Tuhan nih pada kita. Alkitab kan surat cinta Tuhan sama kita, ini surat cinta Tuhan. Terus kalau kita nggak baca Alkitab, tapi kalau dulu pacaran, baca surat cinta pacar. Suratan. Surat teguran. Ayo. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp, kan surat-suratan. Langsung datang. Nggak ada surat-suratan dulu. Gak ada. Oh, kalau zaman dulu banyak surat-suratan. Ini ya orang-orang Ini sekarang satset tak kita. Nah, kalau surat cinta pacar dibaca, tapi surat cinta Yesus dibaca nggak? Benar kan? Tuhan yang tahu ya. amin ya. Saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Kalau kalian bilang iya, Tuhan yang tahu. Ada amin. Amin. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sekarang kan akhir zaman, makan, minum, kawin, mengawinkan, sudah pergi ibadah, sel group, malam. Kalau sudah ketemu Yesus, kenapa pulang malam udah jam 10 masih pergi di luar lagi? Cari makan, cari apa, makan, pulang tengah malam. Itu waktu sudah sel group, masih pulang keluar, tidak langsung pulang ke rumah. Terus hatimu apa? Padahal kalau udah kelompok sel kan sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi saya tidak tahu di sini desa kan. Kalau di kota seperti itu sudah kelompok sel, saya tidak tahu kan. Yang ibu kan jawab ada selingkuh, enggak aruh. Masa sudah kelompok sel pulang masih cari gorengan, Lapar. cari makan di luar, tambah lagi. Padahal kelompok sel kan ada makannya. Nggak pulang langsung, udah jam 10 udah malam, keluar cari makan lagi. Apakah kau ibadah bersama-sama? Kalau kelompok sel dalam kata lain keluarga Allah ya, bersama-sama dalam keluarga Allah. Itu kan Yesus sudah memuaskan kita, berkumpul, saling sharing, saling menguatkan, saling hati diteguhkan. Tapi kalau kita pulang masih mencari yang lain, berarti hati kita hampa dong, kosong dong, nggak ada Yesus. Kalau kita sudah dipuaskan dengan hadirat Tuhan, dengan kelompok keluarga Allah, hatinya sudah dipuaskan. Kan dikatakan, kalau kita bertemu Yesus, berjumpa dengan Yesus mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah dipuaskan oleh hadirat Tuhan, kita sudah dipuaskan dengan Tuhan, kita pulang kan langsung ke rumah, cuci muka, sikat gigi, langsung tidur, udah kenyang, makan bersama. Kenapa keluar nggak pulang lagi langsung ke rumah, cari di luar lagi, cari kepuasan di luar. Padahal di dalam Yesus kan ada kepuasan. Berarti ketika kau bersama-sama dalam kelompok sel itu, dalam keluarga Allah, berarti engkau nggak puas, engkau hampa, engkau kosong, nggak ketemu dengan Yesus. Sehingga ketika engkau pulang, engkau nggak pulang ke rumah, engkau masih mencari yang lain di luar dunia itu. Kalau kita
sudah bertemu dengan Yesus, kita nggak mungkin mencari yang di luar lagi. Dunia kan menghancurkan, dunia kan membawa kita jauh dari Tuhan. Dunia kan membuat kita jauh dari Tuhan kan. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan, jangan mencintai dunia dengan segala isinya. Dunia itu menyeret kita itu kuat. Pada akhir zaman ini, kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan seperti Maria, kita tidak melekat kepada pokok anggur di Matius 15, maka dunia lebih kuat akan menyeret kita. Ada amin? Amin. Jangan kau main-main dengan iblis. Ketika kau tidak melekat kepada pokok anggur dalam Matius 15, maka ranting-ranting itu akan hangus, lepas dari pokoknya anggur itu, dan kamu akan dibakar habis. Dan kau akan diseret oleh dunia, oleh iblis, masuk ke dalam jurang maut. Ada amin? Amin. Jangan kau main-main dengan kekristenan. Sampai saya juga heran, kok kamu udah kelompok sel, kenapa keluar? Kamu harus cari makan, cari ini, cari dan itu, dan 12 jam 1 malam. Padahal kelompok sel berarti hatimu masih kosong, hatimu masih hampa. Padahal hati kita seharusnya diisi oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, sehingga kita dipuaskan oleh bukan dunia ini. Tapi semuanya enggak ada kedagingan, nggak ada duniawi lagi, nggak ada dunia yang membuat aku terikat dengan dunia. Di mana Tuhan bawa saya untuk berkhotbah kemana-mana, saya hidup hanya untuk Yesus. Dan kalau orang Kristen kan dikatakan kita kan adalah manusia roh. Manusia roh itu hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, itu berarti nafas kita adalah nafas Tuhan. Nafas kita adalah nafas Tuhan, berarti kalau orang Kristen tidak berdoa itu gimana? Mati. Apanya yang mati? Jadi kalau tidak berdoa mati dong. Hati secara rohani, rohnya mati. Fisiknya mati enggak? Enggak. Ketika Adam dan Hawa, Adam jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan bilang, engkau makan buah ini, semua buah engkau bisa makan, tapi jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Adam mati enggak? Enggak. Jadi Adam waktu itu Tuhan bilang, engkau mati. Berarti dia mati apa? Mati rohaninya, mati secara rohaninya, kehilangan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Berarti dia nggak mati secara fisik. Tidak. Tapi saat itu dia nggak mati secara fisik. Tapi akhirnya secara jasmani, akhirnya mati juga kan? Karena kalau dia tidak makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, kita itu Adam dan Hawa tidak akan mati-mati. Tidak akan mati secara fisik juga. Itu sebabnya kalau kita akhirnya Adam dan Hawa beranak cucu sampai kepada kita, ini dunia penuh dengan manusia macam apa? Karena kalau mereka mentaati Tuhan dan tidak makan buah pengetahuan dan baik, jahat dan baik, itu dunia penuh dengan manusia-manusia sampai kita sekarang nggak ada yang mati. Karena umur kita akan beratus-ratus. Tapi karena memang pertama mereka mati secara rohani, tapi akhirnya tubuh mereka fisik juga mati. Karena umur diperpendek kan. Kalau mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, umur kan beratus-ratus. Umur mereka kan ratusan ribu kan. Umurnya mereka, Nuh mati umur berapa? 900. Adam mati umur berapa? Karena dosa memperpendek umur dan akhirnya mati rohani kan? Iya. Halo? Jadi kalau kita Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tidak mati buah, tidak makan buah itu, kita ini dunia ini penuh macam apa ini? Tidak mati-mati secara roh dan tidak mati secara fisik. Ada amin? Amin.
Dan akhirnya karena dosa, memang akhirnya manusia akhirnya mati. Kalau enggak, manusia bisa hidup selamanya. Jadi nafas orang Kristen adalah apa? Doa. Kau tanpa berdoa berarti apa? Mati. Mati apa? Selanjutnya. Kalau mati rohani itu gimana mati rohani? Halo? Mati rohani itu gimana kalau mati rohani? Tidak peka lagi dengan Tuhan. Ada amin. Kalau kita rohani kita hidup, itu kita peka dengan Tuhan. Ada rohani kita hidup, ada keterhubungan, ada ketergantungan, ada ketergantungan, keterhubungan dengan realita hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat kita dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya saya katakan kepada orang Kristen, kalau engkau tidak mengalami kerajaan surga di bumi ini, gimana engkau bisa masuk kerajaan surga di surga yang sebenarnya? Ada amin. Kalau engkau tidak mengalami kerajaan surga di bumi ini, engkau tidak akan bisa mengalami kerajaan surga yang sesungguhnya. Ada amin. Jadi kalau suami istri berantem terus, itu mereka tidak mengalami kerajaan surga di bumi, tapi mereka mengalami neraka di bumi. Ada amin. Kita baca yang ayat ini Matius 24. Jadi suami di kota merasa bahwa uang mereka menjamin istri. Iya, saya kasih uang, pokoknya saya nggak pulang nggak apa-apa. Siapa bilang seperti itu? Istri nggak mau. Ya, memang uang itu untuk kebutuhan hidup, tapi jangan engkau sogok istrimu dengan uangmu terus engkau nggak pulang-pulang. Terus engkau selingkuh di luar. Apa uang menjamin kita hidup baik? Uang memang hidup butuh uang, tapi uang tidak menjamin kita ke surga. Amin. Akhirnya suami selingkuh, istri selingkuh, dikasih uang sama suami, dikasih berlian, dikasih mutiara, dikasih rumah mewah, dikasih mobil mewah. Jalan pagi ketemu dengan pacar, ketemu laki, suami orang lain berjalan pagi bersama-sama dengan temannya. Istri jalan pagi bersama dengan teman-teman istri. Akhirnya jalan pagi sama-sama, ketemu di jalan pagi. Terus jalan pagi, akhirnya berteman, akhirnya halo ketemu. Lama-lama saling foto. Terus gimana foto? Mau dikirim. Terus minta nomor WA dong, mau kirim foto. Sekarang minta nomor WA, chatting-chattingan, kirim foto. Akhirnya janjian. Kamu masih dengan grup ya? Masih. Hari ini kita masih jalan sama grup. Nanti besok kita berdua sendiri aja ya. Terjadi di kota-kota, tapi saya tidak tahu, enggak aru di desa, enggak aru di desa. Hah? Enggak aru? Hah? Enggak aru di desa, tapi di kota nyata. Jalan pagi ketemu dan akhirnya sudah tidak bareng grup lagi dan akhirnya berdua saja pergi jalan. Orang Kristen yang sudah menikah, suami istri, istri pergi dengan suami orang dan suami pergi dengan istri orang. Terjadi di akhir zaman seperti itu.
Jadi jangan main-main dengan dosa. Ada keterhubungan, ada setiap hari intim dengan Tuhan. Keintiman, engkau harus melekat kepada pohon. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus. Ketika kau tidak melekat kepada pokok Yesus Kristus itu, maka iblis akan menarik kau masuk ke dunia lebih dalam lagi, sehingga engkau dalam kebinasaan adalah jangan main-main. Saya baca ini sudah yang dari tadi dibilangin nggak baca-baca, kita baca Matius 24 ayat 12. Baca bersama. Matius 24 ayat 12 saya bersama. Baca. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Benar nggak firman mengatakan? Nah, Kasih telah menjadi dingin. Kasih telah menjadi dingin, anak dengan orang tua, suami istri, percekcokan, anak melawan orang tua, suami melawan istri, istri melawan suami. Tidak teguran sapa, bersungut-sungut, marah-marah. Di satu gereja besar, dahsyat sekali. Saya tidak mengerti. Akhirnya Tuhan bilang, pulihkan suami istri. Akhirnya suami istri rangkul-rangkulan, nangis-nangis, dipulihkan, cium-cium. Saya bilang kiss dong. Awal-awalnya malu-malu, akhirnya kiss juga. Seperti tadi, akhirnya kiss juga. Kiss apa itu kiss? Hah? Kiss itu apa? Hah? Keren mereka. Kiss itu apa? Cium. Amin. Kita bangkit berdiri. Aku tak ngatur. Ini masalah ini. Ngelak sih. Apa dia ngomong? Peregangan. Anakku belum. Peregangan. Haleluya. Selidiki semua selidiki di dalam hadirat Tuhan, supaya hidup semakin baik, semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan, setia dan menjadi pelaku firman. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. amin. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Selidiki aku.
lihat hatiku benar-benar hidup. apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu Aku lihat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah jemaat di tempat ini kau dapati tetap setia kepadamu sampai Maranatha kau datang kembali. Itu sebabnya terus setiap hari engkau selidiki hati seluruh jemaat ini. Biar mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Biar mereka hidup benar di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Ketaatan kepada Tuhan. Tidak berdoa, tidak berbuat amarah, tidak berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan amarah, dengan sungut-sungut, dengan dengki, iri hati, dan sebagainya. Dosa berzina, dosa bercabul, apapun juga Tuhan singkirkan semuanya dalam kehidupan jemaat di tempat ini, sehingga mereka sungguh-sungguh didapati setia sampai Yesus datang kembali. Mereka punya iman ketika Yesus datang, masih ada iman di bumi ini, adalah jemaat di tempat ini. Dan mereka terus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun dunia bisa membuat kacau, dunia membuat orang-orang banyak ketakutan, tetapi mereka terus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus itu menjaga, memelihara, melindungi, dan menjaga mereka sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada umat-Mu di tempat ini, kekuatan ilahi, biar mereka terus berjuang, punya semangat mengikuti Yesus sampai Yesus datang kembali. Amin. Berkati jemaat di tempat ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur, memberkati jemaat-jemaat semua di tempat ini dan didapati mereka tetap setia. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.